Contohnya. Memangnya semua sistem informasi itu pasti berbasis komputer ya? Makanya ada nggak sih sistem informasi yang tidak berbasis komputer? Yuk, angkat tangan. Nah, terus kalau tidak berbasis komputer itu berbasis apa ya? Fahmi? Ada nggak sistem informasi yang tidak berbasis komputer? Ada. Oke. Fahmi. Ini berapa? 29 ya, 2973. Contohnya apa? Misalnya saya punya uang, terus saya bagi-bagiin uang saya berdasarkan kebutuhan saya. Instalasi aplikasi. Ya, ada berarti benar lah ya, tapi penjelasannya Fahmi jadi Fahmi sendiri bingung gitu. Nah, yuk. Oh iya. Nama nih? Maziri. 2957. Menurut saya sistem informasi ada dari lisan Pak. Jadi sistem informasi. Berarti ada ya sistem informasi yang tidak berbasis komputer ada ya? Contohnya apa nih? Contoh apa aja? Nggak usah apa? Lisan itu gimana sih? Percakapan antara kita dengan orang. Percakapan antara dua orang atau lebih itu sistem informasi bukan? Jadi sistem informasi itu apa? Sifat sistem informasi itu bukan data, terus memproses, diproses, kemudian jadi informasi, kan gitu kan? Ya, sebagai dasar, sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Itulah sistem informasi ya kan? Waktu itu saya gambarnya dengan kayak gini kan, input output, ya kan kayak gini tuh. Ini SD, ini. Aku malah ya, aku bisa sampai jauh. Iya bisa. Ya. Nama siapa? Tafiki. NIM 2926. 2926. Contohnya Maziri adanya udah dijawab oleh kami tadi ya. Ya, Raffi. Ada ya, apa contohnya? Pikiran kita Pak. Apa? Pikiran. Kan misalnya kalau kita kayak kami tadi Pak, kan uang Pak. Nah, kan di proses pikiran kita, untuk kita jadikan nanti ini Bapak kan ada prosesnya di sini Pak. Kita berpikir. Boleh, tapi ngomongin pikiran kita nggak ngerti ya prosesnya dan sebagainya. Tetapi benar, saya kasih nilai 9. Kasih nilai 1 lagi 9,5. Ya, banyak banget ya. Ada Pak. Nanti dulu, nanti nama. Tio Pak. Tio. Tio ya. 2937. Oke, contohnya apa tuh? Contohnya seperti majalah. Majalah. Karena mengandung informasi. Ada pemrosesan data nggak di majalah itu? Ada seperti Yang memproses si pembacanya. Seperti sebuah berita tulisnya. Datanya berupa apa? Kasih dua deh. Oke, saya kasih contoh ya. Ada yang kata nggak? Yuk. Nih, nama nih Alfa ya. AL FA 2972. Ada ya? Oh, 2975. Ada sistem informasi apa contohnya?
apa? Perpustakaan. Perpustakaan tradisional. Gimana nih? Perpustakaan tradisional gimana nih? Sama nih. Pasti gitu. Buku yang dipinjam itu bukan? Perpus. Bukan ya? Oh, sistem pembukuan di perpustakaan ya? Itu Rofi. Praktikum. Bisa nggak? Ya udah coba. Di perpustakaan konvensional, ya kan? Perpustakaan konvensional, zaman saya dulu, kalau saya mau pinjam buku, udah milih buku di rak gitu ya, kemudian diserahkan ke petugas perpustakaan, kemudian si petugas perpustakaan membuka buku besar gitu ya, apa ya, Mas namanya siapa, dicatat dengan kertas dan pena gitu ya. Mas namanya siapa? Apa dari kelas apa? Buku yang dipinjam apa dicatat. Kemudian di balik buku, di halaman terakhir buku itu biasanya ada kartu buku gitu ya, apa ya? Dan itu buku ini pada tanggal sekian dipinjam siapa? Kan gitu. Itu contohnya. Emang kalau perpustakaan modern itu gimana Pak? Perpustakaan yang bersih BIS itu gimana? Sama kayak perpustakaan tradisional tapi sistem pengolahan datanya pakai komputer Pak. Kalau di Amikom itu sudah CBIS belum itu? Emang gimana sih pinjam buku di perpustakaan Amikom? Jangan ngaku kalau mahasiswa gitu loh ya. Sering Pak, lewat doang. Masuk Pak, adem gitu kan. Kalau sekarang itu gimana tuh? Pinjam buku di rak, di belakang buku ada barcode-nya ya. Nah, langsung di scan aja. Scan. Kemudian, kalian tuh sekarang punya kartu mahasiswa nggak sih? Elektronik ya? Terus kalau kalian pinjam buku di perpustakaan gimana tuh? Pakai Amikom ya? Itu pakai Amikom ya? Langsung semuanya di situ. Ya. Itu contoh perpustakaan. Mungkin Fahmi masih bingung belum pernah masuk ya kan? Tapi sekarang kita sama-sama tempat makan, ya kan? Ada yang sudah menerapkan CBIS, ada yang belum menerapkan CBIS. Kalian makan di mana ya? Di KFC, di McD gitu kan? Si mbaknya atau masnya yang melayani kalian itu sudah mempergunakan komputer. Semua transaksi dicatat di komputer. Berbeda di window depan kampus tuh. Nggak ada kegiatan tatap-tatap gitu kan. Kalaupun ada, cukup dicatat di atas kertas. Apakah bisa disebut sebuah sistem informasi? Bisa. Cuma di situ tidak berbasis komputer. Gitu ya. Oke, ya. Pertanyaan atau komentar dari kalian? Ya, kamu bisa belajar kayak gini. Pulpennya hitam, kertasnya biru. Mati. Kertasnya hijau. Kertasnya hijau, pulpennya hitam. Energimu luar biasa. Oke. Ada pertanyaan atau komentar silakan. Happy. Kau lah. Belum ada? Apa Apa ya? Belum ada. Apa ya? Apa sih? Ikhlas saya. Tanya-tanya. Oh, Tiap pertanyaan mesti tiap minggu mesti ada. Enggak jadi. ya udah Pak, saya yang nanya gitu. Iya. Jadi ada teman saya Pak. Namanya sebut aja gue. Dia tuh bingung Pak. Di kuis kemarin tuh kalau nggak salah yang Peran ya, pokoknya itu ada kan efisiensi, kompetisi, sama bla. Nah itu efisiensi itu katanya di materi ada, tapi dia jawab efisiensi salah Pak. Oh gitu ya? Iya. Ada ya? Ini Pak, Ya, apa sih soalnya? peran office automation. Oh, di peran office automation. Iya. Oh, berarti bonus ini ya? Oh iya.
Bonus, yang jawab itu salah dibenerin. Kalau jawabnya udah dicetak tapi salah. Iya. Tapi buktinya ada yang dapat nilai 100. Itu kan berarti jawabnya bener ya? Kalau udah bener jawabnya, dan yang bener berarti gak dapat bonus kan? Ya kan? Kalau yang jawabnya disalahin, dapat bonus gitu ya? Oke. Ingetin saya ya. Nanti yang 100 disalahin. nanti di tempat saya itu kan kelihatan kan, di tempat saya kelihatan ini salah kenapa gitu kan. Kalau yang udah dibenerin ya udah gitu kan, yang bener gitu ya. Oke. Gitu Wisnu? Iya. Gitu. Kalau juru bicara dari tadi brooding, Pak. Oh gitu. Gitu ya. Oke. Ya, pertanyaan udah. Komentar sekarang silakan. Nggak ada ya? Oke deh. Kalau nggak ada, saya ambil contoh nih. Nama siapa? Materi dong. Rita. Materi gini. Ini mau berapa Rita? Tulis dulu. Ada. 9,2. Oke. Rita udah punya pacar? Belum ya? Sebutkan dua kriteria kalau dua kriteria cowok. Kalau kamu nyari pacar, dua aja kriterianya. Kriteria itu apa ya? Sifat gak sih kriteria itu? Emang tulus mau sama kamu? Oke. Apa orangnya? Tulus apa ya? Makanya ini kriteria apa nama gitu loh. Oke. Tulus orangnya apa sih? Bisa lagi ya? Tulus kok belum. Oke. Rita, kalau dia nyari cowok, dia punya kriteria, ya kan? Kita semua kalau mencari sesuatu pasti ada kriterianya kan? Kita milih HP gitu kan, ada kriterianya. Yang kameranya bagus, yang misalnya apa ya, yang layarnya bagus dan sebagainya gitu kan. Nah ini contoh Rita. Rita nyari cowok apa ya? Apa Rita? Jangan yang susah-susah, tulus gitu, abstrak gitu. Jangan. Ya. Satu lagi. Ganteng mau manis beririsan ya? Ya. Mata tinggi boleh. Anu berarti bukan si itu ya? Ya. Berarti si itu bukan kriteriamu kan sebenarnya? Bukan. Ya tapi daripada nganggur nggak apa-apa deh gitu kan. Oke, yuk. Rita, kalau dia cari cowok ada dua kriteria, ganteng dan tinggi. Yang penting tinggi, tingginya seberapa pun nggak apa-apa. Tingginya 50 cm ya nggak apa-apa, tinggi kok. Nah, akhirnya Rita mengumumkan dia cari pendamping gitu ya. Syaratnya adalah laki-laki, jelas karena Rita perempuan ya. Laki-laki, tinggi dan ganteng. Rita, setelah kamu pasang pengumuman, kira-kira kamu tahu nggak siapa yang akan melamar kamu? Enggak dong, ya kan? Kalau tahu siapa yang akan melamar, langsung aja diundang. Bener nggak? Bener kan? Langsung aja diundang.
kamu lamar aku dong, kan gitu kan? Tetapi kalau sampai buka lowongan karena dia nggak ngerti. Nah, akhirnya ada 2 pelamar ya. Ada 2 pelamar. Kita sebut saja dan si B gitu ya. G. Nanti dia ketemu G bingung betul. Ya. F dan B. Nah, ketika kita buka lowongan seperti ini, siapa yang akan datang? Nggak tahu. Yang akan datang berapa pelamar? Nggak tahu. Setiap pelamar itu, apakah semuanya memenuhi? Belum tahu. Dan pasti kalau kita membuka lowongan kayak gini, mesti ideal banget. Ya. Makanya saya bilang 2 aja. Nanti kalau kebanyakan bingung. Dan kalau semua orang yang mau ganteng, tinggi, putih, cakep, kaya, pinter, apakah mau sama kita kan gitu kan? Oke. Nah, ada 2 orang yang datang. Si F ganteng tapi nggak pinter. Nggak tinggi. Si W nggak tinggi, nggak ganteng tapi tinggi. Yang ideal lawannya kayak gitu. Akhirnya adanya kayak gitu. Yang kamu pilih yang mana? Yang kamu pilih B. Kalau ada yang kira, mohon maaf ya, kalau ada kesamaan inisial ini hanya kebetulan belakangnya. Mengapa kamu pilih si B? Karena kamu mementingkan tinggi badan, ya kan? Ganteng. Nah, oke. Ini dalam kasus Reta. Enak kan mau ngomong gini dalam sini. Oke. Nah, ini sering terjadi juga. Ini sering terjadi juga ketika misalnya kantor memerlukan pegawai, misalnya dibutuhkan satpam. Oke. Dibutuhkan satpam, syaratnya adalah sehat dan pinter, gitu ya. Yang sehat nggak pinter, yang pinter nggak sehat. Nggak ada yang ideal. Yang sehat dan pinter nggak mau jadi satpam, kan gitu kan? Adanya 2, yang sehat nggak pinter, yang pinter nggak sehat. Tetapi si kantor itu hanya butuh 1 satpam, nggak? Pak ambil aja 2-duanya. Kan saling melengkapi, nggak juga. Ya kan? Nggak bisa. Pak, ya nggak usah ambil 2-duanya. Nggak usah pakai satpam, nggak bisa juga, harus pilih salah satu, kan gitu kan? Nah, inilah yang dinamakan dengan permasalahan semi terstruktur. Yang datang mau siapa saja, berapa orang, kondisinya gimana, tidak terstruktur. Tetapi akhirnya Reta tadi, dalam kasus Reta tadi, jadi semi terstruktur. Karena apa? Akhirnya tetap yang ideal nggak ada, kan gitu ya. Yang ideal nggak ada, maka saya harus membuat prioritas. Memprioritaskan ganteng apa tinggi? Dia memprioritaskan tinggi, boleh saja. Gak apa-apa deh, yang penting tinggi. Soal ganteng, biar anaknya cakep, biar dapat dari saya gitu ya. Dapat dari Reta gitu kan. Itu. Nah kira-kira nih. Atau beasiswa, ya kan?
Amikom membuka beasiswa, yang melamar pasti banyak. Beasiswa untuk 10 orang. Yang lamar bisa jadi 100 orang gitu kan. Syaratnya cuma 2. Yang pertama pintar, yang kedua tidak mampu. Yang lamar banyak banget. Pusing, mikirnya pusing kan. Akhirnya gimana? Akhirnya biasanya terus diadakan rapat gitu ya. Rapat ramai, rapat seru nih. Reta pusing. Aduh, kok gini pusing. Oke deh, aku mau mengadakan rapat, nanya ke ortu, ya kan? Nanya ke ortu. Pak, Reta ngomong ke bapaknya, Pak, yang lamar cuma 2. Yang pintar nggak tinggi, yang tinggi nggak pintar. Menurut bapak gimana? Menurut bapak, yang penting adalah ganteng. Oke, Bu, menurut ibu gimana? Menurut ibu yang penting adalah ketinggian. Ngadakan rapat malah tambah pusing, ya kan? Rapat beasiswa juga gitu. Pinter, tidak mampu. Hanya terbuka 10 beasiswa yang melamar 100 orang. Ngadakan rapat, masing-masing mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Rapatnya seru tetapi tidak bisa ambil keputusan. Oke? Nah makanya akhirnya rapat-rapat itu jadi diminimalisir kalau bisa ditiadakan. Lalu terus gimana? Maksud diambil keputusan sendiri? Enggak. Maka kita perlu bantuan sistem informasi. Nah kalau contohnya kayak gini, menurut materi yang saya bagikan, sistem informasi apa ya yang paling pas ya? Yang dibuka materinya bukan wajah saya yang Yuk, lihat dulu. Suami nggak buka materi dong. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan. Drama dulu ya. Ya, 2956. Kenapa kamu bisa bilang sistem yang paling pas adalah sistem pendukung keputusan, Rama? Karena kita harus mengumpulkan berbagai keputusan misalnya dari ibu dan ayah, kemudian buat apa ya? Kesimpulan gitu. Buat kesimpulan. Iya. Oke. Ibu berapa, Rama? 2956. 2956. Nah sekarang pertanyaan untuk Rama nih. Nah berarti ketika menggunakan SPK atau sistem pendukung keputusan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Decision Support System. Kira-kira menurut Rama yang ngambil keputusan siapa? Kembali ke diri kita sendiri. Kembali ke usernya, Ya. Kembali ke orangnya. Itu ya. Oke. Nah teman-teman, saya ingin ngobrol, tertarik dengan ini karena ini juga besok kalian pasti mau nggak mau, suka nggak suka, kalau mau lulus dari Amikom harus bersentuhan dengan ini. Oke. Dosen itu setiap semester harus bikin skripsi. Dosen itu setiap semester harus bikin skripsi. Kalian bikin skripsi kapan? Akhir ya. Setelah sekitar 4 plus minus 4 tahun kuliah ya. Ada yang kurang dari 4 tahun, alhamdulillah. Ada yang lebih dari 4 tahun, alhamdulillah juga gitu kan. Nah, 4 tahun itu banyak yang stres karena skripsi. Banyak yang stres, banyak yang nggak hanya stres sampai ke depresi gitu kan. Sampai banyak kasus-kasus yang fatal. Intinya skripsi itu nyiksa gitu ya. Nah padahal mau nggak mau, suka nggak suka, kalian harus bikin skripsi. Nyatanya kalian sekarang adalah mahasiswa program studi sistem informasi. Materi hari ini sangat terkait dengan skripsi kalian. Oke? DSS seperti yang dicontohkan Rama untuk kasusnya Reta tadi. Skripsi saya di semester
ini. Jadi malah tahun ini tuh saya ada membuat 3 skripsi. Apa sih skripsi itu? Skripsi itu adalah laporan hasil penelitian ya. Skripsi itu adalah laporan hasil penelitian. Skripsi saya yang pertama ini sudah selesai nih, sudah selesai dan siap dipublikasi, adalah tentang DSS, tentang sistem pendukung keputusan. Saya ceritakan sedikit. Ada yang berasal dari kabupaten atau kota Magelang. Ini Magelang ini. Suka kopi nggak? Kopi asli Magelang tau? Kopi lokal itu Sama, saya juga penggemar kopi. Tapi karena di Jogja ini nggak ada kopi, kalaupun ada kopi di Jogja nggak banyak ya. Nah, maka skripsi saya semester ini itu tentang kopi Magelang. Ternyata di Magelang itu ada 6 kopi. Pakis, Menoreh, Tanggulangin, Grabak, Merbabu. Merbabu kan masuk kopi. Yang satu lagi Menoreh. Ya. 6 kopi. Saya melihat gini. Saya melihat Indonesia ini negara agraris. Ya. Sampai sekarang Indonesia masih negara agraris. Artinya apa? Sebagian besar penduduknya adalah petani dan nelayan, gitu ya. Tetapi petani Indonesia secara umum itu miskin. Petani kopi Magelang ekspor loh ke Amerika loh. Hubnya Amerika. Kopi Magelang itu diekspor. Kalau yang lain-lain itu komoditas yang lain ekspor tuh kalau nggak lewat Singapura atau lewat Cina, ya kan? Tapi kopi Magelang itu ekspor langsung ke Amerika. Oleh Amerika mau dijual kemana lagi? Bebas, ya kan? Oke. Panenannya bagus, harganya bagus. Tetapi petani kopi Magelang nggak ada yang kaya. Karena ternyata apa? Harga komoditas pertanian itu yang menentukan siapa? Kira-kira menurut pendapat kalian? Pasar. Yang menentukan adalah pasar. Mending kalau pasarnya itu gini-gini. Saya jual HP ini ya. HP ini mau saya jual. Siapa yang mau beli? Maka yang mengatakan banyak, ya kan? Maka bisa menggunakan sistem pelelangan, yang tawaran tertinggi gitu kan. Tetapi ada yang memilih pasar. masalah, saya mau jual HP, siapa yang mau beli? Nggak ada yang angkat tangan. Lihat pasar dulu. Ya kan? Nah, kopi itu ternyata seperti itu. Apalagi kopi itu tidak ada kopi dari petani yang membeli adalah langsung peminum kopi, nggak ada. Pengepul. Yang menentukan harga adalah pengepul. Oke. Inilah krusialnya di situ. Nah, pengepul itu gimana? Pengepul itu kalau bisa mendapatkan kopi dengan kualitas sebaik-baiknya dengan harga semurah mungkin. Kalau bisa lebih murah daripada kopi yang kualitasnya paling buruk. Agar kalau dia mau jual lagi untungnya gede. Namanya pengepul, maklar gitu kan kayak gitu ya. Nah, kopi di Magelang kayak gitu. Nah, habis panen kopi, semua di store. Setiap wilayah ada pengepul masing-masing. Nah, si pengepul ini memanfaatkan keahlian dari ahli kopi, ya kan? Memanfaatkan keahlian dari ahli kopi. Dia bukan penikmat kopi, karena di sini si ahli kopi itu akan menilai kopi
masing-masing kopi tadi dari 6 tadi itu dalam bentuk kopi hasil panen, jadi masih biji. Nanti kalau sudah jadi minuman, dijual di Burjo Muteka sama dijual di kafe, harganya udah beda kan? Itu biji, ya kan? Nah, si penilai kopi tadi itu bersertifikat. Ada sertifikatnya, bahkan dia bekerja dituntut untuk jujur. Tapi namanya manusia ya. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya yang terjadi adalah setelah kopi ini disiapkan untuk dinilai oleh si penilai kopi, si penilai kopi ini sudah dimanfaatkan, mungkin sudah dibayar, sudah disuap, sudah disogok gitu ya, oleh si pengepul. Jadi kopi yang paling bagus pun dia bisa bilang, wah ini paling jelek. Hasilnya paling bagus. Karena apa? Kalau dia bilang paling jelek berarti harganya paling bawah turun. Paling murah kan gitu ya. Pengepulnya untung. Ini terjadi bertahun lalu. Maka kemarin bulan Desember kemarin saya mencoba membuat DSS ini. Bukan berarti untuk menghilangkan, membuang si penilai kopi, enggak, tetapi jadi pembanding. Dan akurasi DSS saya itu 85,6%. Akurat ya, sudah cukup akurat. Itu gimana caranya? Itu tadi, kopi itu ada 4 hal atau 4 kriteria yang dinilai. Yang pertama adalah kadar airnya, semakin kering semakin bagus. Yang kedua adalah cacat bijinya dalam satu wadah ukuran, biasanya 1 liter. Ada kaleng 1 liter. Itu secara acak kopi itu kopi kan dari petani kan berkarung-karung ya. Itu diaduk biar homogen. Kemudian secara acak salah satu jenis kopi dimasukkan ke kaleng isi 1 liter tadi. Dihitung buah yang cacat dibanding biji kopi yang bagus dihitung. Semakin kecil nilai cacatnya maka itu semakin bagus. Kemudian yang ketiga adalah kepadatan dalam kaleng 1 liter tadi itu ada berapa biji kopi. Semakin gini. Kalau terlalu banyak nggak bagus, kalau terlalu sedikit juga nggak bagus. Kemudian yang keempat ukuran biji kopi. Yang bagus adalah yang 5,5 sampai 6,5 mili, gitu ya. Nah itu saya membuat DSS itu. Maka setelah biji kopi ini datanya dari masing-masing biji kopi dari 6 daerah tadi, 6 desa tadi dimasukkan DSS, maka DSS akan memberikan urutan. Menurut DSS yang paling bagus adalah kopi A. Nomor 2 adalah kopi B. Jadi DSS tidak pernah ambil keputusan, tetapi DSS hanya membuat alternatif keputusan. Dia hanya mengurutkan. Maka dalam kasusnya Reta, karena Reta mementingkan tinggi, ya, maka dalam kasusnya Reta ini, maka hasil DSS-nya adalah nomor 1 W, nomor 2 F. Perkara Reta akhirnya mau memilih W atau F, itu pengambil keputusannya adalah usernya. Oke? Loh Pak, kok bisa gitu ya? Kok bisa? Sistem informasi itu bisa memberikan alternatif. Ya jelas, karena di situ ada database yang memuat data-data. Yang kedua, ada rule yang dimasukkan. Dalam kasusnya Reta ini, mungkin dikasih bobot ya Res ya. Tinggi dinilai 70%. Ganteng dinilai 30% saja.
Rule-nya Reta adalah ini. Kalau rule-nya Kopi tadi lebih rumit lagi. Ini adalah DSS. Hasilnya adalah alternatif putus. Ini tentang DSS. Ada pertanyaan? Ya ada? Ada komentar? Ini tadi kan semi terstruktur. Awalnya tidak terstruktur. Ketika Rita membuka lowongan, yang mau datang siapa, berapa orang, kondisi setiap orang bagaimana, nggak tahu. Akhirnya ketahuan setelah datanya diketahui. Oke? Jadi semi terstruktur, setelah Rita memberikan rule ini. Oke. Itu tentang DSS. Sekarang tentang sistem pakar. Oke. Sistem pakar itu fungsinya untuk apa sih? Ya, tangan yuk. Sistem pakar. Fungsinya untuk apa sih? Kalau di slide saya, fungsinya banyak banget tuh ya. Ada berapa? Saya nuliskan 10 kalau nggak salah. Apa? 9 ya Pak ya? Apa aja? Diagnosis. Yang ini 9 ini. Prediksi. Interpretasi. Jawab ya, aku belum pernah jawab. Dan perancangan desain. Dan 5 lagi, gitu ya? Oke. 5 lagi. Yang pertama akan saya jelaskan, akan saya berikan contoh tentang prediksi. Kalau saya tadi cerita skripsi saya yang sudah jadi kan tentang SPK ya, sistem pendukung keputusan ya. Judulnya adalah implementasi sistem pendukung keputusan berbasis metodenya, algoritmenya untuk penilaian biji kopi, gitu kan. Nah, skripsi saya yang kedua sekarang masih proposal nih. Yaitu sistem pakar untuk memprediksi. Ada kan prediksi ya, Rita ya? Ada. Sistem pakar untuk memprediksi harga emas. Harga emas itu kan fluktuatif ya. Hari Selasa dibanding kemarin, hari Senin, hari ini harga emas naik 10.000. Hari ini harga emas per gram, emas produk aneka tambang ya, hari ini adalah per gramnya 1.213.000. Kemarin cuma 1.203.000. Naik. Kemarinnya lagi harga emas beda lagi. Kemarinnya lagi beda lagi. Setiap hari berbeda ya. Nah, maka bagi orang-orang yang berinvestasi emas kan harus punya alat untuk memperkirakan nih. Kira-kira minggu depan harga emas berapa ya? 7 hari lagi harga emas berapa? Kira-kira sebelum lebaran harga emas berapa ya? Kira-kira harga emas setelah lebaran berapa ya? Nah, ini skripsi saya yang kedua. Ini sekarang masih proposal. Sekarang saya baru dilakukan review. Nah, saya mempergunakan dua algoritma linear dan algoritma linear eksponensial 3 kali. Nah, itu 2021 skripsi saya di tahun 2021 salah satunya adalah sistem pakar untuk mendeteksi jumlah kasus COVID di Indonesia. Tahun 2021 kan kita masih COVID ya? Iya. COVID itu. Nah, setiap hari kita deg-degan. Karena setiap hari ada orang dari pemerintah mau siaran TV perkembangan kasus COVID kan gitu kan. Hari ini bertambah berapa, sembuh berapa,
meninggal berapa. Orang deg-degan terus. Ini kalau seperti ini, kira-kira trennya ke depan, seminggu ke depan, kasusnya akan menurun atau malah meningkat ya. Nah, tahun 2021, saya membuat sistem pakar untuk memprediksi jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Dan itu saya mendapat pembiayaan hibah dari pemerintah Indonesia. Nah, ini saya cerita seperti itu ya. Memprediksi harga emas, terus apa lagi nih? Diagnosa tahun 2014. Penelitian saya tahun 2014 adalah membuat sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit tanaman. Mendiagnosa penyakit tanaman gini. Sekarang petani sekarang itu kan kasihan ya. Kasihannya gini, kebanyakan petani di Indonesia itu petani naluri. Mereka belum pernah sekolah pertanian. Seseorang jadi petani karena dulu ayahnya petani, orang tuanya petani. Orang tuanya dulu jadi petani karena orang tuanya lagi menanti. Apa petani juga? Kan gitu kan? Jadi ilmu-ilmu pertanian mereka nggak paham. Nah, padahal yang namanya komoditas pertanian, yang namanya tanaman itu tidak selalu dalam kondisi ideal, tidak selalu dalam kondisi sehat. Daun itu harusnya warna hijau, kan gitu kan? Tetapi bisa saja suatu saat ketika si petani naluri ini datang ke kebun kopinya tadi, kemarin kebun kopiku tuh daunnya hijau, sekarang kok kuning semua, kenapa? Karena dia petani naluri, dia nggak ngerti, nggak punya ilmu yang memadai tentang itu. Maka dia pengen bertanya kepada ahlinya. Tetapi masalahnya sekarang fakultas pertanian di hampir semua perguruan tinggi itu sepi, nggak ada mahasiswanya. Karena ya seperti kalian ini, mereka memilih belajar komputer daripada belajar pertanian. Akhirnya para petani kesulitan untuk menemui pakar, kesulitan untuk berkonsultasi dengan pakar karena pakarnya tidak tersedia. Maka 2014 saya membuat sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit tanaman. Seperti layaknya seorang pakar, ketika si petani membuka komputernya, mengaktifkan sistem pakar diagnosisnya, maka sistem akan melakukan wawancara. Anda nanam apa? Ketik kopi. Kopi jenis apa? Jenis ini. Gejala apa yang Bapak lihat? Yang saya lihat daunnya sekarang berwarna kuning. Dan seterusnya dia melakukan wawancara sampai akhirnya sistem pakar itu bisa mendiagnosis. Kemungkinan besar tanaman kopi Bapak terserang hama ini, terserang virus ini, terserang penyakit ini. Maka solusi ini gimana? Sistem pakar ngasih solusi. Dan alhamdulillah di 2014 itu saya juga mendapat hibah pembiayaan penelitian dari pemerintah. Nah, teman-teman, ini saya cerita. Kalau tadi saya menceritakan saya gitu ya, itu bukan untuk nyombong enggak, tetapi bahwa DSS dan sistem pakar itu tidak bukan sebuah sistem yang muluk-muluk. Saya seorang diri pun membuat bisa, dan saya yakin kalian besok membuat seorang diri pun bisa. Maka ini tadi saya jelas seperti ini apa? Yuk, besok ketika kalian skripsi, mau nggak mau kalian harus membuat sistem informasi. Mau nggak mau, suka nggak suka, ketika skripsi besok kalian harus menghasilkan sistem informasi berbasis komputer. Pak, saya lihat di perpustakaan banyak tuh
Nggak seperti yang Bapak sampaikan DSS, sistem pakar dan sistem pendukung putusan, tapi sistem informasi penjualan. Di perpustakaan itu banyak tuh perancangan sistem informasi penjualan di warung Burjo Montekar. Itu boleh nggak Pak? Boleh. Tetapi kalau kalian membuat yang seperti itu, yang pertama adalah kalian mahasiswa biasa-biasa saja. Artinya yang membuat sistem informasi penjualan, sistem informasi keuangan dan sebagainya itu mungkin angkanya 80-90% mahasiswa SI membuat. Artinya apa? Kalau kalian membuat itu, yang pertama pesaing kalian banyak. Kemarin saya nguji, misalnya nih, sebagai dosen kemarin saya nguji mahasiswa skripsi, judulnya adalah perancangan sistem informasi penjualan di toko A. Sekarang ada lagi mahasiswa maju ujian dengan judul yang 90% sama, perancangan sistem informasi penjualan, tapi bukan di toko A, tapi di toko B. Oke? Maka si penguji akan mikir, kalau skripsinya si B ini tidak lebih bagus daripada si A kemarin, maka saya akan memberi nilai tidak lebih bagus juga kan? Oke, gitu kan? Itu nilainya sulit. Yang kedua apa? Sistem informasi manajemen pasti kalian harus hampir pasti kalian harus mempunyai mitra. Perancangan sistem informasi penjualan di warung Burjo Montekar. Nah, berarti kalian harus izin, minta persetujuan warung Burjo kan? Belum tentu diizinkan. Kalau belum tentu diizinkan, loh, Pak kan bisa pindah. Nanti pindah lagi belum tentu diizinkan. Maka kalian akan sibuk mencari mitra. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, oke lah, akhirnya kalian bermitra. Pak, ini proposal saya sudah disetujui oleh warung Burjo Montekar, Pak. Oke, jalan. Dua orang bermitra, kalian dan mitra kalian. Harapannya sih sampai akhir berjalan baik ya. Tapi bisa jadi di tengah jalan hubungannya tidak membaik. Pak, saya butuh data untuk membuat sistem informasi penjualan di tempat Bapak. Saya butuh data, misalnya data penjualan Pak. Wah, nggak bisa Mas, ini rahasia Mas. Oke. Nah terus gimana? Ya pokoknya kalau Anda minta data penjualan nggak akan saya kasih. Udah lanjut basah, ya kan? Tetapi nggak bisa diteruskan. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiganya apa? Kemungkinan ketiganya udah selesai, data dikasih, gitu kan? Data dikasih. Akhirnya skripsi jadi. Sistem informasinya selesai, tetapi warung Burjo itu nggak mau pakai. Pak, ini udah jadi Pak. Ini akan kita install di komputer. Pak, komputer segala tuh Pak, nggak jadi deh. Nah, terus gimana? Ya akhirnya skripsi kalian jadi sampah. Nah, maka saya menganjurkan kalian ke DSS atau ke sistem pakar, ke sistem pendukung keputusan atau ke sistem pakar. Yang pertama apa? Mitranya adalah kehidupan. Sistem pakar yang sedang proposal yang punya saya ini adalah sistem pakar untuk memprediksi harga emas. Data harian harga emas mau cari sampai tahun berapapun, perubahan secara harian ya di internet banyak. Kemudian itu tadi pas zaman COVID itu sistem pakar untuk memprediksi jumlah kasus COVID waktu itu di internet juga banyak. DSS saya yang sekarang ini, sistem pengambil pendukung keputusan saya, sistem pendukung keputusan untuk menentukan kualitas kopi asal Magelang.
data kopi asal Magelang itu banyak. Kemudian saya nongkrong saja di tempat pelelangan kopi. Cukup bayar, ya kan? Cukup bayar membeli biji kopi sekaleng-sekaleng gitu kan. Kaleng-sekaleng, apalagi cuma 6, berarti 6 kaleng. Habis itu saya nilai sendiri. Kemudian saya bandingkan dengan hasil penilaian dari kopi. Oke. Itu mudah. Dan apa? Yang jelas masalahnya up to date. Masalahnya up to date. Artinya apa? Skripsi kalian akan selalu unik. Akan selalu unik. Memprediksi harga emas. Ada gini aja. Memprediksi harga emas aneka tambang. Oh, Pak Andri sudah bikin tuh emas aneka tambang. Oke deh, aku bikin lagi memprediksi harga emas UBS. UBS punya data juga kok. Memprediksi curah hujan, kalian nggak perlu minta izin kemana-mana, ya kan? Karena di BMKG itu ada curah hujan. Ngomongin cuaca, memprediksi cuaca, ada curah hujan, ada suhu, ada kelembaban dan sebagainya. Itu bisa kalian prediksi semua. Tuh, dan kalau skripsi kalian menyangkut kebencanaan, kemanusiaan, dan sosial, kalian bisa mendapatkan pembiayaan dari pemerintah. Nah, itu kira-kira. Yuk, itu tadi pancingan. Ada lagi komentar atau pertanyaan? Mau tentang materi atau tentang skripsi boleh? Suka nggak suka, mau nggak mau, harus bikin skripsi. Udah nggak ada? Yakin? Udah jelas semua? Nanti, Wisnu, yang itu tadi di WA ya? Foto ini Pak. Bukan yang nilai tadi. Oh iya. Nah, Saya beri Bapak apa? di kelas aja, di screenshot aja itu. Ya. Ini. Yap. Jadi, Bigdisar ya, Bigdisar belum bisa tutup. Sistem informasi berbasis komputer, informasi ini sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu dalam rangka apa? Dalam rangka memecahkan masalah perusahaan. Ya? Nah, untuk membantu memecahkan masalah, untuk membantu mengambil keputusan, saat ini para pengambil keputusan di perusahaan, di organisasi mengandalkan sistem informasi. Sistem informasi berbasis komputer tentu saja bisa berupa sistem informasi akuntansi hanya untuk fungsi-fungsi akuntansi, debit, kredit, ya kan? Kemudian ada sistem informasi manajemen yang pasti jadi banyak banget, ada sistem informasi keuangan, sistem informasi produksi, sistem informasi penjualan, pembelian dan sebagainya. Kemudian ada sistem pendukung keputusan, ada otomasi perkantoran. Sekarang kan kantor-kantor sekarang udah otomatis semua ya, otomatis semua. Anda bayar SPP entah di mana bayarnya gitu kan. Habis itu Anda sudah Amikom ngerti bahwa Fahmi sudah bayar SPP lewat bank apa, cabang mana, otomatis Fahmi sudah boleh KRS kan gitu kan. Kalau sudah KRS, maka otomatis presensinya tulisannya warnanya hitam gitu kan. Kalau belum KRS tulisannya warnanya merah kan gitu kan. Otomatis semua. Itu kemudian ada yang paling puncak adalah sistem pakar. Nah, teman-teman, sekarang kita mengenal AI ya. Artificial Intelligence. Itu adalah langkah lebih maju dari sistem pendukung keputusan dan sistem pakar. Komputer sudah diajari berpikir, diberikan rule seperti manusia berpikir. Dan sehingga sekarang kita semua itu sudah internet minded ya. Bahkan untuk transaksi-transaksi harian kita sudah e-commerce minded. Kalian tuh bisa ya beli baju
Online itu bisa ya? Kalau saya sampai sekarang belum bisa. Dari ukuran. Ukuran aja ya. Kalau saya tuh kalau mau beli baju, ukuran jelas. Harus pegang kainnya. Oh ya. Ya kan? Tapi kalian bisa aja beli online gitu ya. Beli yang mahal deh. Laptop. Anak saya kan sukses kalian ya. Saya tuh kalau beli laptop atau beli barang elektronik itu saya ke toko. Kemudian memilih barang sesuai dengan kebutuhan dan budget gitu kan. Kemudian sampai memastikan, Mas nanti kalau barang ini rusak gimana? After sales service-nya gitu ya. Anak saya seumuran kalian bisa beli laptop nggak ngerti tokonya. Tokonya ada di mana nggak ngerti, karena dia beli online kan. Online. Nanti kalau rusak gimana? Pak, ini diasuransikan. Kalau rusak pengiriman, kan gitu kan? Nah nanti kalau kamu pakai terus rusak gimana? Kalau saya pakai terus rusak, kan ada garansi. Ini misalnya, ini laptop Lenovo kan ada service centernya. Itu semua seperti itu. Sekarang kita semua adalah e-commerce minded. Bertransaksi jual beli antara dua pihak melalui internet, gitu ya. Nah sehingga sekarang pertanyaan Pepi waktu itu, Pak, sistem informasi sebagai keunggulan bersaing, gitu ya. Bank BCA. Bank BCA itu kekayaannya melebihi bank negara. Padahal dia swasta. Tahun 2022, bank pemerintah yang laba paling besar adalah Bank BRI, 60 triliun. Bank BCA, 80 triliun. Nah berarti Bank BCA ini kan nasabahnya banyak. Atau yang kedua, kemungkinan kedua adalah orang nyimpan duit di BCA dalam jumlah besar gitu kan. Mengapa memilih BCA? Ada nggak nasabah BCA di sini? Nasabah BCA. Kenapa kamu pilih BCA? Rama? Soalnya seluruh keluarga sama. Kira-kira kenapa keluargamu pilih BCA? Aksesnya gampang. Buka rekening, nggak usah ke kantor bank. Transaksi apapun, nggak usah ke kantor bank. Bahkan ambil duit di Indomaret ya. Bank BCA itu kalau nggak ketemu ATM, ambil tarik tunai di Indomaret. Artinya apa? Sistem informasi memegang peranan. Mobile bankingnya, ATM-nya. Lupa terus kantor BCA ngapain? Nganggur. Datang aja ke kantor BCA Jogja, kantor pusat BCA Jalan Sudirman itu kan, gedungnya segitu gede, meja tellernya itu ada 20 sekian, paling yang buka satu atau dua, yang lain kosong, karena mereka mengandalkan sistem informasi. Tentu saja jawabannya karena itu tadi. Yang pertama, dia bisa melayani lebih baik, melayani pelanggan lebih baik. Kok bisa? Ya nggak usah antri kan? Pelanggan BCA nggak usah antri teller. Bisa bertransaksi 24 jam sehari. Itu bagi kita. Lah bagi BCA sendiri, nggak usah gaji pegawai banyak-banyak. Pegawai itu, gaji pegawai itu gede, ya kan? Kemudian manusia bisa lelah, nggak mau disuruh lembur. Kalau ini mesin 24 jam sehari. Bahkan sekarang e-commerce ini mendisrupsi ya. Bank BCA pun sekarang udah kan loh, sudah deg-degan ini, karena ada bank-bank yang tidak kelihatan bentuknya, hanya ada sistem informasinya. Ada apa? Bank Jago. Mau ada lagi apa? Aladi. Bank Aladi. Kantornya nggak ada sama sekali. Cuma nah, kira-kira ini
Ada pertanyaan silakan. Masih ada 8 menit. Nggak ada? Ya deh, kalau nggak ada, ketemu lagi, berarti kita ketemu lagi sebulan lagi ya. Karena kalian libur 3 minggu. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi kalian yang merayakan. Selamat mudik bagi yang mudik. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita ketemu sebulan lagi dalam kondisi yang lebih baik daripada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.